Jadi ini dimsum mentai kaki lima yang fenomenal itu. Gila, saus mentainya aja bisa bikin segitu banyak, guys. Mimin lagi ada di Pasar Kodam Surabaya dan mau cari dimsum yang lagi viral di sini, guys. Nah, ini nih dimsumnya sampai ditulisin 9 juta penonton di sosmed. Waduh, pede amat ya. Jangan sampai keliru, guys. Namanya tuh dimsum 0720 karena mereka tuh pelopor dimsum mentai kaki lima pertama di Indonesia. Dan emang seviral itu, guys. Antriannya membludak. Jujur Mimin tuh banjir liur, guys. Lihat saus mentainya kayak creamy, warnanya orange pekat gitu. Tapi kali ini Mimin gak nyobain dimsum kukusnya, guys, karena penasaran banget sama dimsum goreng mentai mereka yang cuma 25.000. Tuh kalau kasih saus mentai sebanyak itu, guys, gak pelit. Gak sabar Mimin pengen cobain. Dimsumnya crunchy banget. Dengan harga segitu dapat kualitas sepremium ini, guys. Terus kejunya lumer banget dong. Astaga. Bener dugaan Mimin kalau saus mentainya tuh enak banget. Pakai mayones apa ya? Kok bisa kental, creamy, dan cita rasanya gurih banget. Dimsumnya padat, ngedaging, dan kejunya bener-bener selumer itu. Cus yang penasaran buruan datang ke dimsum 0720. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu, guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh, guys, karena mereka tuh langsung dimasak hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini, guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan, guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh, guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget, guys, dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock. Lain bikin brownies pakai kalebot aja udah ngaku-ngaku premium. Nah, ini udah next level, guys, pakai Valrhona. Ini brownies Valrhonanya baru mateng, guys. Tuh, fresh from the oven. Masih panas. Nah, ini nih tahta tertinggi brownies yang ada di Indonesia, guys. Bali Brownies. Demi kalian percaya kalau bahan mereka premium, mereka tuh sampai produksi di tempat loh. Dan pastinya semuanya tuh fresh from the oven. Terus kita juga bisa nyicip tester browniesnya sebelum beli. Mereka tuh terkenal sama brownies choco melt ini nih. Lihat deh, coklatnya tuh bener-bener melting banget. Dan semua browniesnya tuh tipe yang fudgy gitu, guys. Kelihatan kan betapa meleleh coklatnya. Saatnya cobain yang Valrhona. Agak lain, guys. Ini kepingan Valrhonanya masih utuh-utuh dan ini harganya cuma 200.000. Jujur ini masih anget, guys. Untuk ukuran brownies Valrhona ini tuh affordable banget loh. Ya ampun, ini tuh se-Valrhona itu. Emang ya beda banget kalau pakai Valrhona, nyoklat banget, ada bitanya gitu. Kelas banget rasanya. Di Bali Brownies juga banyak banget varian baru ya, guys. Yang ini brownies pistachio, manis dan nyoklat brownies cocok ketemu kacang pistachio yang gurih. Terus ada brownies Cadbury, pas digigit coklat Cadbury-nya ikutan meleleh. Nah, kalau yang ini brokis, brownies cookies. Cookiesnya tuh masih renyah loh, padahal di dalam browniesnya tuh nge-fudgy. Yang terakhir ada karamel, topping karamelnya generous banget ya. Jadi kalau ke Bali, oleh-oleh yang harus kalian bawa pulang ya Bali Brownies ya, guys. Gak ada bosen-bosennya Mimin ke Valhalla Coklat ya. Gak kehitung udah berapa kali kesini. Valhalla Coklat tuh selalu rame kayak gini, guys, karena tiap orang pulang dari Bali selalu bawa Valhalla Coklat. Tenang aja, guys, karena sertifikat halal MUI udah mereka kantongin. Dan yang beli kebanyakan udah berjilid. Maksudnya yang beli rata-rata pakai hijab, guys. Bentar lagi kan libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kalian ke Bali, sekalian aja bawa pulang oleh-oleh Valhalla Coklat. Gemes, packagingnya bisa dipitain. Tempat dine-innya juga proper. Tuh, kalian bisa dine in di tempatnya yang nyaman. Sekarang garpu tusuknya tuh dibungkusin kayak gini, guys, jadi lebih steril. Ini varian mix dark coklat dan karamel. Nah, ini yang dark coklat, favorit Mimin. Oh my god, teksturnya bagus banget, guys. Dingin dan lumer banget di mulut.
Nah, varian yang ini nih yang biasanya dijadiin oleh-oleh sama orang-orang guys. Perpaduan antara hazelnut dan matcha. Cobain dulu yang hazelnut guys. Dapat 2. Coklat luar negeri mah kalah sama Valhalla coklat. Next matchanya mereka tuh pakai ceremonial grade matcha loh guys. Wih, gak main-main ini. Orang-orang tuh demen banget sama yang matcha karena pahit, manisnya tuh pas, meleleh di mulut. Turut berduka cita deh buat kalian yang belum pernah cobain Valhalla coklat karena itu bener-bener seenak itu. Melting banget. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar Kak. Oh, ini gepuk Gepuk bakar bakar. kayak gini. Oh, bisa gepuk diin bareng jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Bandung, iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa, Pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya, Ya, Pak? gurih. Nah, ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk, ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys tuh. Rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih, Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya, dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah, ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya guys. Langsung Mimin cobain guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak kan? Balik lagi ke soto tangkar gepuknya guys. Siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi, ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Yuk samperin, recommended pisan. Dessert yang selalu mentingin kualitas dan rasa. Jadi jualannya pun barokah ya guys. Sampai-sampai yang dari awalnya ruko kecil kayak gini bisa pindah ke tempat yang lebih besar. Warga Bandung pasti udah pada tahu Bakeslin. Mereka tuh terkenal banget sama bus cheesecake-nya. Sekarang tempatnya tuh lebih luas, nyaman, dan homey banget buat ngedessert. Mereka tuh berkembang banget, bahkan sekarang ada pastry loh. Dari pertama kali nyobain burnt cheesecake-nya Bakeslin, Mimin udah nebak sih kalau bakalan sukses. Karena mereka tuh mentingin kualitas. Burnt cheesecake-nya ini dibuat dengan premium, bahkan stroberinya hasil dari panen petani lokal guys. Creamy, cheesy, seger dari buah stroberi. Ini approve guys. Di tempat yang baru ini mereka ada pilihan makanan berat guys. Rekomendasi Mimin sih pilih burgernya, underrated, patty-nya tebel dan juicy banget. Terus keju cheddarnya premium. Udah datang sama french fries juga loh. Enak banget semua yang ada di Bakeslin. Dessert yang satu ini juga wajib kalian coba guys, cracker cheese. Teksturnya pas disendok selembut itu, milky, cheesy, makanya pas dingin enak banget. Kalau di Bakeslin biasanya Mimin ngedessert ditemenin minuman kopi mereka. Dan enaknya sekarang kan bisa nongkrong lebih nyaman dan lama. Buat yang di luar kota Bandung ini wajib sih jadi destinasi ngafe kalian. Hujan makan tekwan pedes. Merah banget kuahnya guys. Gak nyangka Mimin kalau ada tekwan sepedes ini guys. Nah ini nih pelopornya tekwan kuah pedes nyemil.com. Bikinnya tuh emang dipakein sambal yang banyak kayak gini. Kurang penuh, tambahin lagi guys. Biji cabenya banyak banget guys. Dan ini tuh sepaket udah ada jamur dan sounnya juga. Tekstur tekwannya tuh kenyal-kenyal banget ya. Kuahnya gurih, tapi yang bikin Mimin gak nyangka ternyata sepedes ini. Terus ya tekwannya ini tuh ikan banget, berasa banget ikannya. Jujur ini tuh otentik Palembang banget ya. Padahal mereka tuh produksinya di Kota Batu loh, tapi bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jujur ini Mimin di tahap mulutnya kepedesan. Des, memeler. Nangis. Baru kali ini makan tekwan sampai nangis. Beneran no gimmick guys, ini tuh sepedes itu. Tapi jujur nikmat banget sih, kalian wajib cobain. Yes. Warung sambal termeriah, lauk gorengannya sebanyak itu, dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya guys.
warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini guys. Gila, gebrakannya sambal Damas pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambelan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu guys outletnya. Karena emang untuk saat ini persambelan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makannya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini guys. Pedesnya nggak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih, Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas please cobain es dogernya guys. Ini enak banget. Yuk buruan cobain. Sekilas ini tuh kayak lontong sayur biasa, padahal ini tuh lontong sayur babi guys. Ada aja ya gebrakannya babi. Dari dapur kecil kami ingin menghidangkan masakan untuk warga Bandung yang gitu-gitu aja. Bukti ya kalau babi tuh dibikin apapun selalu enak. Kan daging babi nomor 1 terenak di dunia guys. Dan semua masakan perbabian tuh ngumpulnya di sini guys. Sate babi Pork Kingdom. Ini tuh lokasinya hidden guys, jauh dari keramaian. Lokasinya tuh di dalam perumahan Taman Kopo Indah 3 Bandung. Beneran sebanyak itu macam menunya dan semuanya babi, gak ada daging yang lain. Sate babinya tuh bersih banget. Bagian yang hitam ini diguntingin, dibersihin guys. Nih sate babinya tuh gendut-gendut guys, gede banget. Dan ini tuh jadi salah satu best seller mereka guys. Terus yang unik mereka tuh bikin menu lontong sayur babi rempah. Gila enak banget. Sampai-sampai di sini tuh ada samcan bakar pakai saus Vietnam yang asam-asam seger gitu. Perpaduan rasanya tuh smoky, daging dan lemak babinya tuh juicy. Tapi yang paling Mimin suka tuh samcan goreng sambal matahnya. Parah guys, surga dunia. Apalagi kalau iga babi goreng dibikin penyetan. Ya ampun, iga babinya lembut, bumbunya ngerempah, ngeresep, sambalnya juga mantep. Mereka tuh juga bisa loh bikin babi di bumbu Thai basil. Jujur Mimin tuh malah lebih suka babi bumbu Thai basil mereka ketimbang yang ada di Thailand. Bumbunya lebih medok, lebih berani guys. Jangan lupa pesen babi kecapnya ya. Ini tuh comforting banget. Jadi inget masa kecil Mimin. Mimin doain yang masak babi ini masuk surga deh, karena beneran seenak itu. Kalian yang penasaran, cus cobain.